Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen, Bapak Danu Aris Setianto, Sarjana Syariah, Magister Hukum, dan teman-teman kelas HES 3G yang kami banggakan. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Sri Rezeki, NIM 192111237. Yang kedua yaitu Himatul Ulia, NIM 192111238. Dan yang terakhir yaitu Budi Haryansyah, NIM 192111236. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pemikiran dan praktik politik Muslim di era modern. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pemikiran politik Muslim di era modern. Pada zaman modern, hampir seluruh dunia Islam mengalami penjajahan Barat. Di samping menjajah, Barat juga mengembangkan gagasan pemikiran dan kebudayaan mereka ke tengah-tengah masyarakat Muslim. Menghadapi penetrasi Barat ini, sebagian pemikir Muslim ada yang bersikap a priori dan anti-Barat. Ada juga yang menerima mentah-mentah segala yang datang dari Barat, serta pula yang mencari nilai-nilai positif dari peradaban dan pemikiran Barat, di samping membuang nilai-nilai yang bertentangan dengan Islam. Di sini terdapat 3 kelompok. Yang pertama yaitu disebut dengan kelompok integralis, yang menganggap bahwa Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk politik. Umat Islam harus meneladani politik yang dijalankan Rasulullah dan penerusnya, tanpa perlu meniru Barat. Kelompok kedua disebut dengan kelompok sekuleris, berpendapat bahwa Islam dan politik adalah 2 hal yang berbeda. Islam tidak menggariskan aturan politik yang baku, dan Nabi Muhammad SAW diutus tidak berpretensi untuk mendirikan negara. Untuk kemajuan politik umat Islam harus meniru kebudayaan yang telah maju, dan itu adalah Barat. Karena itu, umat Islam tidak perlu ragu-ragu untuk mengadopsi peradaban Barat, termasuk politik, ke dalam segala aspek kehidupan mereka. Yang terakhir yaitu kelompok ketiga, menolak pandangan kelompok pertama yang mengatakan bahwa Islam serba lengkap, mengatur segala-galanya. Juga kelompok kedua yang memisahkan antara agama dan politik. Islam hanya memberikan seperangkat nilai-nilai politik yang harus diterapkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi umatnya. Karena itu, Islam dapat mengadopsi politik Barat sejauh tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam tersebut. Oleh karena itu, pada pembahasan kali ini akan diuraikan pemikiran tokoh-tokoh yang memiliki 3 kelompok tersebut dalam keikutsertaannya pada era modern umat Islam. Tokoh yang pertama yaitu Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin memegang peranan penting dalam gerakan politik Islam modern. Beliau dikenal luas di dunia Islam Sunni dan Syiah, serta sangat berpengaruh terhadap dunia Islam, terutama karena perhatiannya yang serius terhadap kolonialisme Barat dan absolutisme dari penguasa-penguasa Muslim. Perjalanan Jamaluddin ke Mekah kembali merupakan awal dari keterlibatannya dalam kegiatan politik Islam internasional. Jamaluddin mulai mencurahkan perhatian dan pemikirannya pada pembebasan dunia Islam dari penjajahan Barat. Ia menyadarkan umat Islam untuk bangkit dan bersatu
menciptakan satu kesatuan dalam panji pan-Islamisme. Yang pertama yaitu pemikiran politik. Jamaluddin melihat kenyataan bahwa Islam ketika itu didominasi oleh pemerintahan yang otokrasi dan absolut. Penguasa-penguasa di dunia Islam menjalankan kekuasaannya sebagaimana yang dikehendakinya saja, tanpa terikat pada konstitusi. Harus ada perubahan orientasi pemikiran dalam masyarakat, dari keterpakuan serta sikap menerima saja terhadap pemerintahan yang ada menuju upaya perubahan terhadap kondisi. Untuk masalah ini, Jamaluddin menekankan revolusi yang didasarkan pada kekuatan rakyat sehingga tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai. Dari pemikiran ini, Harun menyimpulkan bahwa Jamaluddin menghendaki bentuk pemerintahan republik yang di dalamnya terdapat kebebasan rakyat untuk mengeluarkan pendapat dan kewajiban penguasa untuk tunduk pada konstitusi. Yang kedua yaitu mengenai pan-Islamisme. Jamaluddin menekankan perlunya dunia Islam harus bersatu melawan kekuatan asing dalam wadah pan-Islamisme. Ia menilai bahwa sumber kelemahan dunia Islam adalah lemahnya solidaritas umat Islam. Untuk mencapai cita-cita ini, Jamaluddin menawarkan langkah-langkah seperti kembali kepada pemahaman keislaman yang benar dan menghilangkan taklid, bid'ah, kufarat, menyucikan hati dengan mengembangkan al-akhlak al-karimah atau biasa yang disebut dengan budi pekerti yang luhur, dan mengembangkan musyawarah dalam berbagai kelompok masyarakat. Tokoh kedua yaitu Muhammad Abduh. Islam, dalam pemahaman Muhammad Abduh, tidak menetapkan suatu bentuk pemerintahan. Jika sistem khilafah masih tetap menjadi pilihan sebagai model pemerintahan, maka bentuk demikian pun harus mengikuti perkembangan masyarakat dalam kehidupan materi dan kebebasan berpikir. Ini mengandung makna bahwa apapun bentuk pemerintahan, Abduh menghendaki suatu pemerintahan yang dinamis. Dengan demikian, ia mampu mengantisipasi perkembangan zaman. Pendapat demikian tentu saja implikasi dari konsep teologisnya tentang manusia. Manusia punya kehendak bebas dalam memilih dan berbuat. Pandangan Abduh bahwa Islam tidak menetapkan bentuk pemerintahan mempunyai kesamaan dengan pendapat Ibnu Taimiyah. Keduanya sama-sama tidak mementingkan bentuk pemerintahan dan sama-sama berpendapat bahwa sistem pemerintahan disesuaikan dengan kehendak umat melalui ijtihad serta tidak berdasarkan kepada sistem syariat yang kaku. Pemerintah dan rakyat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam memelihara dasar-dasar agama dan menafsirkannya, selama ia berkaitan dengan masalah keduniaan. Produk dari pemahaman ini tidak bertentangan dengan salah satu pokok-pokok agama. Dalam kepala merekalah bentuk pemerintahan. Artinya, merekalah yang menentukan bagaimana bentuk pemerintahan yang mereka kehendaki. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua, yaitu Himatul Ulia. Di sini saya akan melanjutkan pemikiran politik Muslim di era modern yang tokohnya Rashid Ridho, Muhammad Hussein Haikal, Abd al-Wahab Khalaf, dan Ali Abd al-Razik.
Yang pertama, saya akan menjelaskan Rashid Ridho. Ridho menggarisbawahi pendapat Al-Taftazani yang mengatakan imamah adalah kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia yang diwarisi dari Nabi. Ia juga sependapat dengan Al-Mawardi yang mengatakan imamah itu ditegakkan sebagai pengganti Nabi dalam memelihara urusan keagamaan dan keduniaan. Ridho juga mengedepankan pendapat dan argumentasi Al-Asy'ad tentang khilafah sebagai kewajiban syar'i, yaitu adanya ijma' sahabat dalam hal pengukuhan Abu Bakar sebagai khalifah atau pengganti Nabi, sampai mereka mendahulukannya daripada penguburan Nabi. Dengan adanya imam, pelaksanaan hukum syariat terjamin dan terhindar dari berbagai mudarat. Adanya kewajiban taat pada Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah memang menghendaki diangkatnya seorang imam. Pemikiran Ridho ini menunjukkan bahwa ia adalah seorang konservatif. Ia masih terikat kepada pendapat-pendapat ulama abad pertengahan. Padahal ia telah berhadapan dengan zaman modern dan menyaksikan kebobrokan sistem khilafah yang dihapuskan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Dengan demikian, beliau tidak memunculkan pemikiran politik yang orisinal, sebab beliau masih mempertahankan eksistensi khilafah yang pada praktiknya cenderung absolut dan autokrasi pasca khulafa al-Rasyidin. Mengenai tugas khalifah, menurut Ridho, tidak hanya berfungsi menegakkan syariat agama, tetapi juga berfungsi dalam urusan dunia. Tugas keagamaan khalifah meliputi penyebaran dakwah Islam, pelaksanaan keadilan, pemeliharaan agama dari ancaman musuh dan bid'ah, dan pelaksanaan musyawarah. Khalifah bertanggung jawab atas perbuatannya jika umat melihatnya berbuat salah dan bertanggung jawab kepada al-hali wa al-aqd. Kemudian saya akan menjelaskan Muhammad Hussein Haikal. Hussein Haikal termasuk dalam paham kelompok yang berpendapat bahwa Islam tidak menentukan sistem dan bentuk pemerintahan yang harus diikuti oleh umat. Beliau mengatakan sesungguhnya Islam tidak menerapkan sistem tertentu bagi pemerintahan, dan akan tetapi beliau meletakkan kaidah-kaidah bagi tingkah laku dan muamalah dalam kehidupan antar manusia. Kaidah-kaidah itu menjadi dasar untuk menetapkan sistem pemerintahan yang berkembang sepanjang sejarah. Adapun dasar-dasar baru yang diajarkan Islam bagi pengaturan tingkah laku dan hubungan antar sesama yang kemudian menjadi titik tolak bagi sistem politik adalah iman kepada Allah, tidak ada Tuhan kecuali Dia, dan wajib beribadah kepadanya. Prinsip dasar iman ini berimplikasi pada adanya pengakuan prinsip-prinsip persamaan, persaudaraan, dan kebebasan. Prinsip-prinsip dasar inilah menurut Haikal yang dilaksanakan dalam pemerintahan periode awal Islam dan pengaruhnya berkembang secara nyata di negeri-negeri Arab. Tetapi dalam perkembangan kemudian sejalan dengan perkembangan masa meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan peristiwa-peristiwa sejarah, mulailah masuk pengaruh-pengaruh asing yang kadang-kadang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Pandangan Haikal Hussein menunjukkan bahwa yang penting baginya bukan sistem melainkan terrealisirnya prinsip-prinsip ajaran Islam, sebab sistem pemerintahan Islam berkembang dalam sejarah tidak hanya ditentukan oleh prinsip-prinsip ajaran saja atau faktor intern, tapi juga dipengaruhi oleh situasi lingkungan, sejarah, budaya, dan tingkat perkembangan peradaban dan intelektual. Hal ini terbukti dalam sejarah betapa corak dan bentuk pemerintahan Islam sangat beragam, yang terkadang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu Abd al-Wahhab Khalaf. Menurut Khalaf, bentuk suatu pemerintahan tercermin pada batas-batas hubungan kuat antara penguasa dan rakyat, serta pertimbangan antara kekuasaan pemerintahan dan kebebasan rakyat. Berdasarkan keterangan ayat-ayat Al-Quran dan hadis, pemerintahan dalam Islam menghendaki bentuk dusturiyat atau konstitusional dan bukan istibadiyat atau tirani. Dalam pemerintahan Islam yang dikendalikan oleh undang-undang, menurut Khalaf, kebebasan perorangan dan persamaan individu-individu dalam hak sipil dan politik harus dijamin oleh negara.
Hak-hak kebebasan perorangan terdiri dari kebebasan yang dibatasi oleh perintah dan larangan undang-undang, baik yang berasal dari syariat agama maupun yang dibuat oleh penguasa, kebebasan atas tempat tinggal, kebebasan memiliki, kebebasan berkeyakinan, kebebasan berpendapat, dan kebebasan belajar. Sumber hukum bagi pemerintahan Islam terdiri dari hukum dasar ilahi yang disyariatkan oleh Allah dan dalam kitabnya dan yang ditetapkan oleh lisan rasulnya. Sumber ketiga adalah hukum produk ijtihad penguasa atau wulat al-amr yang tidak bertentangan dengan hukum dasar untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat. Sebagaimana ketetapan hukum dasar, hukum hasil ijtihad wulat al-amr pun bersifat memaksa dan mengikat untuk dipatuhi penguasa dan aparatnya serta rakyat selama ia tidak bertentangan dengan substansi hukum dasar. Terakhir, saya akan menjelaskan Ali Abd al-Razik. Razik mengakui kalau mau disebut negara bahwa Nabi telah mendirikan negara di Madinah bagaimanapun sederhananya, sebab pelaksanaan hukum dalam pengertian pemerintah sudah ada di zaman Nabi. Tetapi katanya sulit membuat kesimpulan bagaimana prosedur menetapkan hukum yang ditempuh Nabi. Razik berpendapat pemerintah Rasul bukanlah bagian dari tugas kerasulannya, melainkan tugas yang terpisah dari dakwah Islamnya dan berada di luar tugas kerasulannya. Pemerintah yang penuh dibentuk oleh Nabi, kata Razik, lebih lanjut adalah amal duniawi yang tidak ada kaitannya dengan tugas kerasulannya. Bila umat tunduk kepada Rasulullah, menurut Razik, ketundukan itu adalah ketundukan akidah dan keimanan dan bukan ketundukan kepada kekuasaan dan pemerintah, sebab kepemimpinan beliau adalah kepemimpinan agama, bukan kepemimpinan duniawi. Karena itu perekat persatuan orang-orang Arab semata-mata ikatan Islam, bukan ikatan politik. Razik membenarkan bahwa Rasulullah memiliki kekuasaan, yaitu kekuasaan yang bersifat umum. Karena itu pemerintahnya mesti ditaati kaum muslimin dan pemerintahannya bersifat menyeluruh. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Aryansyah, NIM 192112336, akan membahas tentang praktik politik Islam di era modern. Untuk yang pertama yaitu Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho. Menurut Afghani, Islam menghendaki bentuk republik sebab di dalamnya terdapat kebebasan berpendapat dan kepala negara harus tunduk kepada undang-undang dasar. Muhammad Abduh ketika menafsirkan ayat wa syawirhum fi Al-Imran ayat 199 menyatakan bahwa mengadakan musyawarah adalah untuk membicarakan kemaslahatan masyarakat dan menentukan arah masa depan pemerintah mereka. Dengan syura, rakyat akan terdidik dalam mengeluarkan pendapat dan mempraktekannya. Dan selanjutnya ada Muhammad Hussein Haikal. Pada praktik politik ini, Hussein Haikal melakukan prinsip-prinsip Islam bagi peradaban manusia yang bersifat spiritual antara lain. Yang pertama, prinsip tauhid. Paham tauhid ada yang nyata dan ada pula yang implisit. Karena Islam mengajak kepada persatuan akidah sebagai ajaran dasar yang sederhana dan mudah dicerna oleh akal pikiran manusia dari berbagai bangsa dan pada masa yang berbeda. Untuk yang selanjutnya ada Abdul Al-Wahad Khalaf, yaitu aspek-aspek penting asasiah
Dusturiyah menurut Khalaf adalah bentuk pemerintahan hak-hak individu dan bidang-bidang kekuasaan. Islam menghendaki pemerintahan konstitusional sebab urusan pemerintah bukan urusan dan hak monopoli orang-orang tertentu, melainkan urusan dan hak umat atau rakyat. Ini didasarkan pada perintah Allah kepada orang-orang muslim agar bermusyawarah di antara mereka. Untuk yang selanjutnya, Ali Al-Razik berpendapat ada beberapa ayat Al-Quran. Beliau menyatakan teks-teks ayat Al-Quran menyatakan bahwa fungsi Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul tidak ada kaitannya dengan kekuasaan politik. Ayat-ayat satu sama lain saling memperkuat bahwa tugas ilahi yang dibedakan kepada Rasulullah tidak melampaui batas-batas yang meliputi kekuasaan duniawi atau sultan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di forum diskusi. Dan apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Semoga materi dari kami bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.